أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. Allah menceritakan kisah Nabi Yusuf kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi kata Allah, inilah berita yang gaib yang diwahyukan berita tersebut kepada engkau wahai Nabi Muhammad. Nah, ayat 102 mulai biar lebih jelas. Dan engkau tidak ada di sisi mereka ketika saudara-saudara tiri Nabi Yusuf melakukan kesepakatan jahat untuk melakukan kezaliman kepada Nabi Yusuf. Gitu. Kata Allah kepada Nabi Muhammad. Saat itu kau nggak ada di tengah-tengah mereka tatkala saudara-saudara Nabi Yusuf ingin melakukan tipu daya, kezaliman, perbuatan jahat terhadap Nabi Yusuf. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan kebanyakan manusia tidak beriman. Ya, walaupun engkau wahai Muhammad sangat menginginkan seluruh manusia itu beriman. Gitu kalimatnya. Jadi artinya ini sebagai hiburan kepada Nabi Muhammad bahwa sebelum Nabi Muhammad ada cerita tentang Nabi Yusuf, di mana Nabi Yusuf itu bahkan yang melakukan kejahatan kepada Nabi Yusuf itu adalah orang-orang terdekatnya, yakni saudara-saudara tirinya. Itu kalimatnya. Jadi kezaliman, kejahatan itu bisa hadir, bisa datang justru dari orang-orang terdekat kita yang benci, dengki, iri dengan apa yang kita miliki. Makanya kata kunci daripada hal tersebut adalah iman dan sabar dan istiqomah dalam ketakwaan. Itu tiga kata kunci itu.
Di mana kisah ini Nabi Yusuf, termasuk kisah di situ adalah bapaknya Nabi Yusuf, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Di mana ketika Nabi Yakub diberikan kabar tentang bahwa Yusuf dimakan serigala, apa kalimatnya? Fasabrun jamil. Maka kesabaran itu adalah kesabaran yang indah. Artinya sabar, iman dan sabar. Tetap yang berikutnya adalah wattaqau, takwa. Iman, sabar dan takwa. Jadi di dalam keimanan itu ada kesabaran dengan tetap istiqomah menjalankan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah. Sabar tuh. Nah, Nabi Yusuf diuji 3 hal tersebut, ya kan? Diuji ketiganya, sabar, imannya diuji, kemudian kesabarannya diuji, dan ketakwaannya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhasil, sehingga kemudian Allah mengangkat harkat, martabat dan derajat Nabi Yusuf pada makom tinggi. Dalam hal ini dijadikan sebagai pejabat, bendaharawan negara, gitu. Maka kemudian keluarganya pun menjadi mulia. Dan ada juga pelajarannya apa? Pelajarannya di mana Allah sangat penerima ampunan dan taubat. Ketika manusia sejahat apapun saudara-saudara Nabi Yusuf, ya kan, terhadap Nabi Yusuf dan juga Bunyamin, tapi ketika mereka bertaubat memohon ampunan kepada Allah, maka Allah memberikan ampunan. Itu pelajarannya. Nah, itu dikisahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa? Agar kemudian tumbuh semangat, tumbuh kesabaran. Maka kata Allah, nah inilah kisah gaib yang tidak pernah diceritakan. Dan aku wahyukan kepada wahai Muhammad, aku kisahkan kepada wahai Nabi Muhammad SAW tentang hal tersebut. Dan kebanyakan daripada manusia gitu, tidak akan beriman walaupun kamu sangat menginginkannya. Kemudian wa ma tas'aluhum 'alaihi min ajrin, dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka terhadap seruan ini. Artinya seruan untuk beriman. Nah, jadi Nabi itu kan perintahnya kan beriman agar mereka meninggalkan penyembahan terhadap berhala, ya, kan? Meninggalkan perbuatan-perbuatan musyrik, gitu kan. Nah, sebagaimana juga Nabi menghadapi ancaman-ancaman dari kaum-kaum kafir yang benci. Nah, begitupun Nabi Yusuf mengalami itu. Maka kata Allah, dan engkau tidak meminta imbalan apapun kepada mereka, karena Nabi itu tidak meminta apapun. Dengan menyeru kepada Allah kan tidak meminta harta, tidak meminta jabatan. Bahkan Nabi pernah ditawari jabatan, pernah ditawari harta, dengan syarat meninggalkan dakwah Islam, dengan syarat mereka Nabi kembali menjadi orang yang kafir, gitu. Jadi kalau kamu berhenti berdakwah, kalau kamu kembali kepada kami sebagai orang-orang yang menyembah pada berhala-berhala, maka aku berikan. Kamu mau harta, nih aku berikan semuanya harta, atau akan kujadikan orang yang paling kaya di Mekah ini. Kalau kamu mau jabatan, maka akan berikan kedudukan tertinggi di antara kami. Kan begitu tawaran kafir Quraisy kepada Nabi. Tapi kan Nabi tidak. Bahkan mengatakan seandainya langit, seandainya bulan, matahari, bahkan gunung jadikan emas, maka tidak akan pernah meninggalkan dakwah. Kan begitu. Kemudian baru lagi masuk kepada ayat yang 105. Jadi kalimatnya in huwa illa dzikrul lil alamin, sebab seruan itu adalah pengajaran bagi seluruh alam. Artinya lebih utama daripada dakwah. Dakwah lebih utama dibandingkan dengan harta benda, dengan pemberian atau balasan dari manusia. Jadi gini, kita harus memiliki kewajiban untuk menjadikan orang-orang itu mengingatkan. Gitu. Tapi ingat, kan saya kemarin bilang bahwa dakwah kepada orang-orang muslim itu tidak boleh memaksa. Ya, jadi kalau kita menyeru, dan dakwah itu sesungguhnya kan untuk orang muslim, mengajak, makanya seperti mengajak. Dakwah itu mengajak. Jadi kalau kata dakwah, da'ayat itu ngajak. Kalau ngajak itu nurut ikut syukur nggak, itu nggak apa-apa kan. Padahal kita ke depan kita mancing, nggak kata padahal, aduh mohon maaf, saya ada acara, kan boleh nolak kan. Itu namanya seruan, ngajak.
Kalau padaran kebetulan mau ya jalan, nggak mau ya udah, kan gitu. Nah itulah dakwah untuk orang kafir. Orang kafir begitu. Kenapa? Karena hidayah itu dari Allah. Kalau hidayah itu datang sekali aja dah jadi, gitu. Nah itulah dakwah. Beda ketika orang itu sudah masuk Islam, maka bukan dakwah lagi, kalimatnya nasihat, maka disebut tausiah, ya kan? Kalau kita melaksanakan ceramah, kan kalimatnya tausiah, bukan dakwah, tapi tausiah, artinya memberikan wasiat. Wasiat itu artinya saling mengingatkan, itu saling mewasiati, gitu kalimatnya. Maka disebut tausiah. Tausiah hari ini akan diisi oleh Bapak Yai Haji Dr. Darlan MA. Itu tausiah ya. Jadi saling berwasiat. Dalilnya mana dalilnya? Wal asri innal insana lafi khusri illa wal asri lafi khusri illa. Demi masa sungguhnya manusia dalam keadaan rugi kecuali alladzina amanu ilal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang yang beriman, mengerjakan kebaikan, wa tawassaw bil haqq, saling berwasiat dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat dalam kesabaran. Maka tausiah itu dua, yaitu menyampaikan kebenaran, mengingatkan tentang kebenaran, dan mengingatkan tentang kesabaran. Makanya kalau ceramah itu isinya dua padahal. Isinya, esensinya itu dua. Al-haqqu min rabbik, kebenaran yang datang dari Allah, kemudian mengokohkan, menguatkan agar bertahan dalam kesabaran menghadapi hidup. Ya kan? Kalau ceramah itu kan begitu dua isinya. Menyampaikan, kamu tidak boleh ini, tidak boleh ini, ya kan? Kamu harus begini, harus begitu, gitu kan? Dan kamu menjalankan itu sabar. Kamu ditimpa musibah, sabar. Kamu menghadapi cobaan hidup dengan anak, istri, dan pekerjaan maupun hal-hal yang lain, sabar. Kan gitu kan? Nah itulah isinya tausiah, yakni menyampaikan kebenaran dan menyampaikan atau memberikan motivasi untuk bersabar dalam menjalani segala hal dalam hidup ini. Ngaji sabar, sholat sabar, ya kan? Kalau sholat itu ya khusyuk, maka ketika menyampaikan tausiah itu artinya menjaga kesabaran. Kan banyak orang yang sholat sabar kan, baru imam baca agak sedikit panjang udah ngoceh, ya kan? Baru sholat agak baca yang enggak biasa dibaca ngoceh gitu. Nggak sabar, kalau nggak sabar batal pahala, maka gagal ujiannya. Jadi kalau kita nggak sabar gagal. Orang sholat ke masjid niat dengan wah pengen sholat ke masjid, sampai ke masjid hati dongkol, kesel terhadap misalnya imam yang bacanya agak panjang, atau imam yang bacaannya lelet, atau imam yang dianggap tidak sesuai dengan kebiasaan yang didapati dulu, maka batal sholatnya, nggak dapat apa-apa pulang dari masjid, batal. Sebagaimana orang yang sedekah, walaupun berapa jumlahnya, tapi kemudian sedekah itu dihancurkan dengan bil manni wal adha, artinya dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti, maka habis. Apalagi yang menyakiti yang kita sedekah. Nah itu sama, sholat pun begitu. Sholat kita nggak pernah ketinggalan, tapi kemudian kita batali dengan apa? Dengan dengki, iri. Nah itu akan batal pahalanya, karena sholat itu harus suci. Maka kalau tidak suci batal. Saya tanya gini, orang berwudu kemudian sholat, tiba-tiba maaf buang air kecil atau buang angin, batal nggak? Wudu dan sholatnya batal kan? Begitupun sholat, ketika kita tidak buang angin, tidak kencing, atau tidak mengeluarkan hal-hal yang membatalkan secara fisik, tapi hati kita dibatali dengan dengki, iri, dengan kesel mangkal terhadap seseorang atau sesuatu, maka batal. Jadi sia-sia kita capek-capek sholat, tapi kemudian kita batalkan dengan perilaku kedengkian hati kita, maka batal. Nah itu hati-hati. Ya.
Karena di kita itu masih aja ada orang yang kayak saya misalnya baca sholat, memimpin sholat, membaca surat-surat yang nggak pernah, bahkan mungkin jarang dibaca oleh orang-orang ya gitu kan. Karena ada yang kesel dulu, baca yang biasa aja. Lah, Al-Quran kan bukan hanya itu saja kan? Al-Quran itu 30 juz, 114 surat, ada 6.666 ayat. Maka yang kita baca masa harus itu aja kan, enggak? Dan juga kita kan mengingatkan tadi tausiah, maka kita bacalah misalnya ayat tentang I, tentang A, tentang B, tentang C. Itu yang sebenarnya itulah kadar keimanan itu terukur di sini. Yakni nggak sabar. Maka kalau tausiah itu isinya adalah menyampaikan kebenaran, kemudian memotivasi untuk antara lain untuk selalu bersabar. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling berwasiat di dalam hak, di dalam kebenaran, dan saling berwasiat di dalam menjaga kesabaran atau dalam menjalankan kesabaran. Kan sabar itu kan ada dua. Sabar ketika menerima nikmat dari Allah, sabar ketika mendapat ujian dari Allah. Sabar dua-duanya tuh. Kita mendapatkan nikmat, mendapatkan rezeki harus sabar. Jangan kemudian kita jadi orang yang lupa diri. Kan banyak orang yang tadinya miskin tiba-tiba kaya, lupa diri kan? Jadi kalau namanya mendapatkan nikmat itu sabar dengan syukur. Nah, sabar itu artinya ada syukur kepada Allah. Syukur itu sama saja. Ketika kita mendapatkan nikmat, syukur. Ketika kita mendapatkan musibah, bersyukur juga. Gitu. Berterima kasih. Syukur itu artinya syakara, berterima kasih. Artinya merasa berterima kasih dengan yang diberikan Allah. Gitu. Tapi esensi di dalamnya adalah sabar. Sabar ketika kita mendapatkan nikmat dari Allah, salah satunya ucapkanlah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pergunakanlah nikmat itu di jalan Allah. Nah, itu sabar namanya di situ. Nah, ketika kita mendapatkan musibah, kita bersyukur bahwa Allah menguji kita, mengangkat harkat martabat kita dengan ujian itu, dan kita bersabar menjalankan ujian itu. Jadi syukur dan sabar itu satu paket. Itu dua-duanya ada dalam dan harus ada dalam kita menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian hidup gitu. Nah, gitu. Jadi kalimatnya begitu. Kemudian di situ dijelaskan lagi, wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi, maka kata Allah, dan berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang mereka lalui, namun mereka berpaling darinya. Jadi gini, tanda-tanda kebesaran Allah kan di langit di bumi itu banyak. Sekarang di langit kira-kira kita tahu apa yang di langit? Kalau yang ada di langit apa aja? Awan. Yang ada di langit apa lagi? Petir. Yang di langit apa lagi? Bulan, bintang, matahari, apa lagi? Burung-burung yang berterbangan, apa lagi? Yang kita tahu kan hanya segitu kan? Tapi banyak sebenarnya tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan juga di bumi. Di bumi siapa? Ya manusia beserta makhluk ciptaan Allah lainnya. Sekarang kalau kita lihat manusia aja kan banyak ragam, banyak bentuk, banyak warna, ya kan? Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang kuning, ada yang pucet, ya kan? Kemudian ada lagi apa? Ada lagi yang beda-beda. Ada yang matanya sipit, ada yang matanya bolok, ada yang hidungnya pesek, hidungnya mancung, ya kan? Bahkan satu manusia dengan satu yang lainnya tidak ada pernah satu manusia sama 100%. Dari sekian miliar, sekian triliun manusia, itu tidak ada yang satu pun satu dengan lain sama 100%. Ada bedanya. Gitu. Jadi itulah Allah yang punya maha segala-galanya. Gitu. Makanya kata Allah, berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bahkan nanti yang ada di dalam diri kalian sendiri, gitu. Dalam ayat yang lain, tapi dalam ayat ini, yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Yang kalian melewati itu, yang artinya kita menyaksikan itu, tetapi kita berpaling dari kebesaran Allah itu, nggak sadar gitu. Kadang-kadang menganggap sepele. Coba aja gini, sekarang kan kondisi lagi panas nih, iya kan? Lagi panas kan? Dunia ini kan lagi panas udaranya. Kalau siang panas.
maka itu adalah tanda kebesaran Allah. Banyak orang tidak bersyukur, berpaling dari kebesaran Allah itu, atau yang lain-lain sebagainya. Nah kata Allah begitu, berapa banyak tanda-tanda kebesaran Allah di langit dan di bumi yang kalian perhatikan, yang kalian lihat, yang kalian bahkan melewati, menyaksikan, bahkan menghadapi segala tanda-tanda kebesaran Allah, tetapi kebanyakan atau banyak di antara kalian justru berpaling daripada tanda-tanda kebesaran Allah, tidak mengambil pelajaran. Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kemudian di ayat yang ke-106-nya, dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, bahkan mereka mempersekutukan Allah. Jadi begitu. Jadi melihat tanda-tanda kebesaran Allah harus semakin iman, semakin kuat imannya. Tetapi bahkan sebaliknya, mereka tidak beriman terhadap tanda-tanda kebesaran Allah itu. Bahkan mereka menyekutukan Allah dengan yang lainnya. Itu. Kemudian apa aminu, kata Allah Subhanahu wa taala, apa aminu, apakah mereka merasa aman dari kedatangan siksa Allah yang meliputi mereka, atau kedatangan kiamat kepada mereka secara mendadak sedang mereka tidak menyadarinya. Nah ini peringatan terhadap orang-orang yang tadi kafir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala diperingatkan. Apakah mereka merasa aman sehingga kafir kepada Allah, sehingga mereka menyekutukan Allah? Apakah mereka merasa aman bahwa akan datang kepada mereka siksaan akibat kekafiran dan kedurhakaannya? Kan gitu kan, seperti yang diceritakan terhadap kisah sebelumnya, kisah umat Nabi Nuh, kisah kaum Ad, kaum Tsamud, ya kan, kisah Nabi Lut yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kamu merasa aman dengan kamu kafir kepada Allah dan menyekutukannya, bahwa Allah akan mendatangkan azab ya yang meliputi mereka, atau mereka merasa aman bahwa akan datang kiamat secara tiba-tiba sedangkan mereka dalam keadaan kafir? Kalau kiamat datang kafir masuk neraka. Di neraka azabnya kita sudah paham, sudah dikisahkan dalam Al-Quran betapa luar biasa azab neraka itu kan. Mungkin kalau sekarang orang nggak sadar karena nggak pernah merasakan itu. Kayak begini nih adalah contoh. Orang yang belum pernah terjatuh naik motor itu biasanya jemput-jemputan motornya. Orang yang belum pernah merasakan jatuh di motor pasti bawa motornya tuh seenak-enaknya aja. Tapi kalau orang sudah merasakan jatuh dan sakitnya dari motor itu terjatuh, dia akan hati-hati. Ya, benar nggak? Ya. Padahal kalau belum merasakan betapa bahayanya rokok, wah merokoknya nggak henti tuh, ya kan? Rokok aja bisa dari pagi sampai malam. Tapi kalau sudah diponis sakit paru-paru parah, bahwa paru-parunya sudah rusak, kira-kira merokok bisa berhenti nggak? Berhenti. Nah itulah manusia. Kebanyakan manusia begitu. Kalau belum merasakan akibat buruknya, dia nggak berhenti. Kalau udah merasakan akibatnya baru berhenti. Nah kebanyakan orang kafir itu karena belum merasakan. Maka jangan sampai juga Allah turunin azab kan gitu. Kalau Allah sudah turunin azab, susah. Berarti Allah sudah sangat marah gitu. Apalagi datang kiamat. Kemudian Qul hadhi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikuti, mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Maha suci Allah dan aku tidak termasuk orang-orang musyrik. Jadi Rasulullah mengatakan begitu menghadapi orang kafir Quraisy pertama. Maka kata Rasulullah, kata Allah kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada orang kafir musyrik itu yang kafir Quraisy, inilah jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang aku diseru kepada Allah Subhanahu wa taala, artinya dan aku dan orang-orang yang mengikuti mengajak kamu kepada Allah dengan yakin, ala basirah. Jadi kayak begini nih, ada orang kafir, ya nggak usah kafir kepada Allah. Kalau kamu kafir kepada Allah, kamu tidak melihat betapa maha besarnya Allah. Nah, yuk ikut bersama aku kepada jalan keselamatan, yaitu kepada agama Islam yang mengajarkan, yang mengajak, yang mengarahkan kita meraih kemuliaan, kebahagiaan dunia dan akhirat.
Dan aku mengajak itu adalah sebagai sebuah hal yang yakin kebenarannya, bukan sebuah kebenaran yang semu, kata Allah SWT. Kurang lebih seperti itu. Wa subhanallahi, maha suci Allah, dan aku bukanlah termasuk orang yang menyekutukan Allah. Wa ma arsalna min qablika. Nah, ini kata Allah nih. Ini seperti Nabi Muhammad sedang berdiskusi dengan Allah. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihi min ahlil qura. Dan kami tidak mengutus sebelummu wahai Muhammad SAW selain orang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Di kalimatnya yang menjadi nabi dan rasul itu pasti adalah salah satu daripada penduduk negeri itu. Contoh ini, Nabi Muhammad kan diutus kepada penduduk kafir Makkah, ya kan, yang saat itu penduduk jahiliyah. Maka yang diutus adalah orang situ juga. Kayak misalnya Nabi Nuh, yang diangkat nabi oleh Allah Subhanahu wa taala itu kan Nuh, yang merupakan bagian daripada lingkungannya. Jadi gitu. Nah, sekarang kalau misalnya yang diutus kepada kampung itu orang lain kan belum tentu diterima. Seperti yang diutus misalnya Nabi Muhammad SAW, Nabi kan lahir di Mekah, ya kan. Dari kecil mereka tahu pertumbuhan Nabi. Kemudian setelah dewasa, ketika umur 40 tahun diangkat Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi ini dari kalangan biar apa? Dengan bahasa biar gampang diterima, gitu maksudnya. Tapi kalau misalnya ada orang asing yang datang kan kita mikir-mikir dulu siapa gitu. Ya kan? Contoh gini, umpamanya kita di rumah, tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal, "Oi, jangan begitu, harus begini." Kira-kira kita nurut nggak tuh? Kita punya rumah nih, kita punya rumah, kita rumah tata rumah, kursi di sono, ya kan, ruang makan di sini, kemudian kamar tidur di sini, tempat yang lain di sini. Kita yang nata rumah itu tuh. Tiba-tiba ada orang lain datang yang kita nggak kenal, nggak tahu. Ngapain taruh di situ? Ngapain taruh di sini? Kira-kira kita marah nggak? Ya, kita marah. Terus datang-datang nggak kenal, tiba-tiba ngatur-ngatur hidup gue kan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya maaf, kita sebagai suami naruh barang di situ, naruh barang di sini. Nah, karena kata istri kita, "Ayah jangan di situ, itu nggak bagus dilihat." Kira-kira kita terima nggak? Wajar. Terima nggak? Terima. Orang istri yang nyampein. Apalagi orang masalah dapur kan. Nah, misalnya kita maaf nih, padahal tiba-tiba lapar tengah malam. Ngambillah nasi digorengnya nggak pakai minyak, nggak pakai garam, nggak pakai apa, kok goreng gitu. Tiba-tiba kata istri, "Ayah, itu salah gorengnya harus begini." Harus begitu, caranya begini, cara begitu. Kira-kira saran istri diterima nggak? Terima. Kenapa diterima? Karena istri lebih tahu tentang masalah bikin nasi goreng. Nah, itulah contohnya bahwa Nabi itu dan Rasul itu diutus dari kalangan kita sendiri, dari kalangan lingkungan kita sendiri. Nah, itu maksudnya begitu. Jadi tidaklah Allah mengutus para Nabi dan para Rasul sebelum Nabi Muhammad kecuali adalah dia merupakan bagian atau salah satu daripada penduduk yang diberikan peringatan itu sendiri. Apalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Tidakkah mereka berpergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa, tidaklah kamu mengerti. Jadi kita kalau masih kafir, coba kita itu perhatikan, misalnya melakukan perjalanan di antara ziarah, misalnya ziarah ke Masjidil Haram, ziarah ke Masjidil Aqsa, kita melihat bekas-bekas kebaikan-kebaikan. Nah, yang dimaksud di sini kita pergi ke daerah-daerah yang pernah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya apa? Daerah-daerah Ansam, kan ada peninggalan-peninggalan yang dulu pernah diajak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menjadi pelajaran, jangan sampai kita seperti ini diajak oleh Allah Subhanahu wa taala karena kekafiran, karena kedurhakaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu menjadikan peringatan, menjadikan iman kita menjadi kuat. Kemudian waladarul akhirati khairul lil ladzina taqaw, dan negeri akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa. Ingat bahwa akhirat itu lebih baik daripada dunia. Dengan catatan kita jaga ketakwaan. Afala ta'qilun, maka pergunakan akal. Maka orang yang berakal itu tidak akan terjebak dalam kehidupan dunia. Tidak akan kemudian dia terjerembab dalam
kehidupan dunia melupakan akhirat. Orang yang berakal adalah orang yang memprioritaskan hidupnya untuk akhirat. Caranya gimana? Ya, semua yang dijalani dalam kehidupan dunia ini harus nilainya ibadah. Kita sebagai suami ibadah. Ibadahnya dengan apa? Nafkahi dari yang halal terhadap istri dan anak. Itu contohnya. Istri ibadah kepada suami, kepada Allah dengan hakikatnya, dengan cara misalnya dia bakti kepada suami, hakikatnya dari ibadah. Jadi bagi kita, bagi umat Islam, tidak ada urusan dunia kecuali urusan akhirat. Kita ngaji di sini urusan akhirat. Padahal kita jaga di Masjid Al-Furqan itu urusan dunia atau urusan akhirat? Dunia akhirat. Tapi artinya gimana? Caranya harus sesuai dengan apa yang diatur oleh Allah dan Rasulullah. Nggak boleh misalnya mencuri waktu, malas dalam pekerjaan. Kalau kita melakukan itu berarti kita khianat kepada Allah, khianat kepada manusia. Itu kalimatnya. Kemudian dilanjutkan, hatta idza stai'asa rusul wa dhannu annahum qad qudibu ja'ahum nasruna. Sehingga apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi tentang keimanan kaumnya dan telah meyakini bahwa mereka telah didustakan, datanglah kepada mereka para rasul pertolongan kami, lalu diselamatkan orang-orang yang kami kehendaki dan siksa kami tidak dapat terhadap orang-orang yang berdosa. Jadi kalau para nabi dan para rasul itu sudah memperingatkan kaumnya tetapi tidak diindahkan, bahkan mereka diancam untuk diusir, dibunuh dan sebagainya, sudah tidak lagi ada harapan bahwa mereka tidak akan beriman, maka diserahkan kepada Allah. Maka seperti misalnya Nabi Lut, kaumnya dihancurkan, Nabi Lutnya diselamatkan, atau Nabi Nuh alaihissalam, umatnya yang akan dibinasakan, dan Nabi Nuh serta orang-orang yang beriman diselamatkan. Begitupun yang lainnya kisah-kisah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, laqad kana fi qasasihim ibratun lil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang punya akal. Artinya mempunyai akal. Jadi dari kisah Nabi Yusuf ini itu ada pelajaran. Ya, ingat nggak pelajarannya Pak? Yakni iman, sabar dan takwa. Di mana kita lihat ada tokoh besar dua di situ, yakni Nabi Yakub dan Nabi Yusuf alaihissalam. Maka keduanya mengajarkan kepada kita, kuatkan keimanan kita, kemudian sabar dalam menjalani segala cobaan dan musibah hidup, dan yang ketiga tetap kuatkan ketakwaan, jangan pernah kita melenceng daripada aturan-aturan Allah dan Rasulullah. Itu yang diajarkan dari kisah Nabi Yusuf. Kemudian yang terakhir, madana haditsa yuftara wa la tasdiqa alladhi baina yadayhi wa tafsila kulli syai' wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk rahmat dan bagi orang-orang yang beriman. Ini fungsi Al-Quran. Al-Quran yang sekarang kita baca ini itu adalah merupakan bukan cerita yang dibuat-buat, bukan dongeng, bukan legenda. Ini Al-Quran ini yang kita baca ini bukanlah sebuah rekayasa yang dibuat-buat, tetapi dia adalah merupakan kitab yang membenarkan kitab sebelumnya, membenarkan nabi-nabi sebelumnya, yang merupakan kitab yang menjelaskan segala sesuatu urusan dunia dan akhirat. Ya, Al-Quran ini. Jadi segala sesuatu tentang hidup kita di dunia dan di akhirat ini dijelaskan dalam Al-Quran, ada dalam Al-Quran. Maka kalau kagak ngaji nggak tahu apa-apa kita. Jadi kita umur udah tua tapi nggak pernah ngaji, maka nggak bakal tahu tentang urusan dunia dan akhirat. Karena urusan dunia dan akhirat ada dalam Al-Quran, dijelaskan segala sesuatu. Dan sebagai petunjuk ke arah kebenaran, petunjuk kepada surga, gitu kalimatnya. Jadi fungsi Al-Quran itu yang pertama adalah dia menjelaskan sebagai penjelas, artinya sebagai tafsir. Yang kedua sebagai petunjuk, ya. Yang ketiga sebagai rahmat. Karena dengan Al-Quran ini maka akan tumbuh kasih sayang kita kepada sesama manusia, kasih sayang kita kepada diri sendiri, kasih sayang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau itu sudah muncul, kita sayang kepada Allah, Allah akan lebih sayang lagi kepada kita.
Maka kesimpulan daripada surat Yusuf ini, yang pertama yang penting, Al-Quran adalah kitab yang menjadi pedoman hidup kita. Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya menjelaskan segala sesuatu tentang kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Al-Quran adalah petunjuk bagi kita. Al-Quran adalah rahmat bagi kita. Maka pelajari Al-Quran, pahami Al-Quran, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Pelajaran yang diambil dari kisah Nabi Yusuf adalah berkaitan dengan kuatkan iman kita, kemudian perkokoh kesabaran kita menghadapi segala macam cobaan hidup ini, segala ujian baik yang merupakan nikmat dari Allah maupun merupakan sesuatu musibah atau sesuatu yang boleh dikatakan yang tidak menyenangkan bahkan menyakiti diri kita. Yang ketiga, berusahalah kita menjalankan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat daya kemampuan kita. Maka insya Allah akan mengangkat harkat martabat derajat kita di dunia maupun di akhirat. Nah, itulah kesimpulan yang kita kaji dari surat Yusuf. Mudah-mudahan pada jadi bisa menambah motivasi kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Cukup? Ada pertanyaan? Di dalam surat Yusuf ini kadang-kadang ibu-ibu kan suka baca lagi hamil itu suka membaca surat Yusuf. Dia agar anak-anak kandung itu kayak ganteng Nabi Yusuf. Ya, boleh, nggak masalah, memotivasi. Ya. Tapi kalau masalah ganteng atau enggaknya kan tergantung bapaknya, ya kan? Kalau sama istri punya anak, ya nggak jauh beda dari bapaknya kan. Kalau padahal maaf gitu, padahal misalnya mukanya begini, istri mukanya begitu, tiba-tiba anaknya kayak orang Cina, kira-kira aneh nggak? Padahal bertanya-tanya, maaf misalnya padahal begitu wajahnya, tiba-tiba ngelahirin kayak orang Arab, curiga nggak tuh? Iya. Curiga nggak? Anak siapa ini? Kok beda? Kan gitu kan? Jadi nggak mungkin sesuatu yang di luar keumuman, di luar daripada kebiasaan. Kalau tiba-tiba anak kita mendengar anak kita yang tampan seperti Nabi Yusuf, sedangkan kita begini. Jadi yang dimaksud mungkin ingin seperti Nabi Yusuf, tampan itu kan tidak harus seperti kan, tetapi tampan itu bisa terwujud dari misalnya mukanya, walaupun hidung pesek ya kan, misalnya kita hidung pesek kulit biasa-biasa aja kan, kalau kelihatan bersih itu kan wajahnya kecil penuh dengan kebaikan itu kan terlihat tampan. Jadi ketampanan itu yang dimaksud dan diinginkan mungkin oleh orang-orang, oleh para ibu, para bapak itu adalah ketampanan lahiriah wa batiniah. Artinya terutama akhlaknya bagus gitu kan, akhlaknya seperti Nabi Yusuf, kemudian juga imannya seperti Nabi Yusuf, tidak tergoda dengan bujuk rayu harta wanita dan tahta gitu kan, kemudian cerdasnya seperti Nabi Yusuf, kepintarannya seperti Nabi Yusuf. Itu yang kita inginkan. Makanya bacalah surat Yusuf. Sebagaimana misalnya kalau seorang membaca surat Maryam, jadi kalau orang hamil itu biasa dianjurkan untuk membaca surat Yusuf dan surat Maryam. Karena apa? Berharap bahwa anaknya akan seperti Nabi Yusuf, yang baik, yang tampan secara fisik maupun tampan secara kejiwaan atau hatinya. Atau seperti Maryam, yang wanita yang salehah, yang cantik, yang baik akhlaknya, imannya kuat, dan juga dia adalah menjadi seorang ibu dari seorang manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharapkan dari kenapa setiap orang hamil dianjurkan untuk membaca daripada surat Yusuf dan surat Maryam untuk memotivasi. Sebenarnya dimotivasi diri sendiri. Yang dimotivasi itu dirinya sendiri dengan suaminya sama. Suaminya agar baikin akhlaknya seperti baik akhlaknya Nabi Yusuf. Seorang istri baikin akhlak, baikin imannya sebagaimana Siti Maria. Itu sebenarnya. Maka apa-apa, bacalah surat Yusuf, bacalah surat Maryam, atau baca surat-surat lainnya enggak apa. Surat Muhammad juga boleh, tapi ya memang kebanyakan seperti itu. Karena dua tokoh ini, Nabi Yusuf dan Siti Maryam ini adalah tokoh yang luar biasa, tanpa menafikan atau tanpa mengecilkan tokoh-tokoh yang lain. Dalam hal itu, dalam hal masalah orang hamil, itu ulama sih sebenarnya, itu motivasi saja. Orang kan memotivasi begitu. Contoh begini nih, padahal pengen kaya nggak? Baca sholawat.
baca sholawat sebanyak satu hari itu baca 4.000 kali. Nah itu motivasi. Karena dengan sholawat kita akan dapat pahala. Sebenarnya motivasi saja. Tentang masalah kaya atau tidaknya kan bisa tahu. Ya itu contohnya. Kayanya apa? Kaya pahala maksudnya begitu. Wah Pak Darlan ingin agar misalnya jualannya laku, baca sholawat 400 kali bisa jadi motivasi. Tentang laku atau tidaknya biarkan Allah yang memberikan rezeki, karena Allah kan yang punya rezeki. Kita nggak punya kekuatan apapun untuk memberikan rezeki kepada mereka. Ya, paham ya? Shadaqallahu.